Langkah Garuda Muda harus berhenti di perempat final Piala Asia U17 2025. Indonesia kalah 6-0 atas ketangguhan Korea Utara. Meski demikian, anak asuh Nova Arianto menorehkan sejarah bisa lolos kualifikasi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar bulan November mendatang. Lantas apa yang harus dievaluasi dan dibenahi skuad Garuda Muda untuk menghadapi laga Piala Dunia U17 mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung mantan pemain timnas Indonesia Aji Santoso dan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Bung Akmal, Coach Aji, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau ke Bung Akmal dulu ya. Bung Akmal, kita tetap bangga dengan kiprah pemain timnas U17 sampai ke babak perempat final. Tapi dengan kekalahan 6-0 ini kita juga bisa menjadikan bahan untuk evaluasi ya. Kenapa kemudian kita bisa digelas tengah lusin begini, Bung Akmal? Ya, yang pertama ingin saya katakan bahwa para pemain ini pelatih sudah bekerja secara maksimal untuk bisa meraih prestasi terbaik di Piala Asia. Namun takdir menentukan bahwa kita harus kalah dari Korea Utara dengan skor telak 0-6. Kita harus melihat bahwa Korea Utara ini bukan tim kaleng-kaleng ya. Mereka merupakan tim yang sangat solid dan sangat kuat. 2 kali juara Piala Asia pada 2010-2014, 2 kali juga jadi runner up 2004-2006. Kemudian 3 kali jadi semifinalis, artinya mereka memang tim yang sangat kuat dan bahkan jadi favorit di Piala Asia kali ini. Namun apa yang sudah dilakukan oleh para pemain dan tim pelatih ini sudah hasil kerja maksimal. Memang tidak mudah menangani tim usia muda ya, ada performa di mana tim ini dalam performa terbaik, ada saatnya juga performa menurun, ada gangguan psikologis juga, ada juga masalah mental yang dihadapi oleh pelatih tentunya untuk mengatasi problem-problem non teknis ini. Dan kalau kita harus jujur mengatakan bahwa performa tim kita di perempat final melawan Korea Utara tampil dalam underperform. Bagaimana Korea Utara tampil sangat dominan sekali mereka untuk bisa menguasai seluruh jalannya pertandingan. Bahkan kalau kita lihat dari statistik mereka unggul 70% berbanding 30%. Kemudian dari sisi peluang mereka punya banyak peluang, bahkan kita Muhammad Zahabi Goli maupun Mirza Firjatullah tidak satu pun mendapat peluang selama 90 menit. Ini menggambarkan bahwa masih banyak yang harus dievaluasi dari tim nasional U17 kita untuk menghadapi Piala Dunia U17. Hal-hal yang paling penting adalah selain soal mental dan juga soal taktik atau strategi bermain, ke depan kita juga perlu melakukan berbagai uji coba yang berkualitas melawan tim-tim yang level lebih tinggi di atas kita, sehingga kita bisa dalam performa terbaik nantinya di Piala Dunia U17 yang masih ada waktu 7 bulan lagi ya. Harus ada roadmap dari PSSI maupun tim pelatih U17 untuk membuat program yang SM, terstruktur, sistemik dan masif agar ekspektasi kita terhadap tim nasional U17 ini bisa kita capai bersama nanti di Piala Asia U17. Dan yang paling penting adalah bahwa tim ini sudah berusaha maksimal dan patut kita berikan apresiasi. Segala kekurangan dan kelemahannya harus kita benahi dalam 7 bulan ke depan menghadapi Piala Dunia U17. Coach Aji, kelemahan yang tampak jelas ketika kalah 6-0 itu apa, Coach Aji? Ya, oke. Yang pertama tentunya kita tetap mengapresiasi adik-adik kita ya, di mana pertandingan tadi malam memang cukup berat, tetapi satu hal yang positif mereka bisa mengunci 1 tiket ke Piala Dunia. Tentunya ini kita apresiasi, tetap kita support supaya jangan pemain ini memiliki mental-mental nanti down ya. Jadi perjalanan mereka juga masih panjang, harus kita support. Kalau saya lihat dari pertandingan kemarin, yang utamanya menjadi PR dari Coach Nova adalah 1, pertahanannya harus lebih kuat. Yang kedua, ini yang paling penting menurut saya, penguasaan bola harus benar-benar menjadi fokus Coach Nova. Kita lihat tadi malam pertandingan itu pemain-pemain kita, saya tidak melihat pemain-pemain kita pegang bola melakukan operan-operan 1-2 sentuhan itu sampai 5-6 ya, sampai, sedangkan Korea itu saya hitung kemarin bisa sampai 15-20 sentuhan. Bahkan mereka melakukan possession play pun di daerah pertahanan pemain tim kita. Artinya mereka memang memiliki penguasaan bola yang sangat kuat gitu. Sedangkan pemain kita kemarin nggak tahu kita lihat karena mendapatkan pressure itu yang sangat
sangat kelihatan sekali bahwa penguasaan bola kita sangat lemah. Untuk itulah menurut saya selain aspek fisik, mental itu semua, terutama bagaimana pemain-pemain ini bisa kuat dengan bola. Karena kemarin saya lihat bolanya itu jarang sekali ke depan gitu loh. Kita ketika lawan menyerang, kita memenangkan bola di daerah kita sendiri, 1-2 sentuhan maksimal 3 sudah hilang lagi gitu. Jadi menurut saya memang kalau dalam pressure itu tentunya kan Coach Nova sudah pasti sudah tahu lah apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain ketika mendapatkan pressure. Sepertinya harus kita, kalau kita mendapatkan pressure, harus cepat melepas bola, harus ada yang support, harus habis passing, harus bergerak lagi untuk support lagi. Itu yang tidak terlihat gitu loh. Jadi ketika temannya pegang bola, paling hanya satu pemain yang support, tidak boleh. Seharusnya pemain kita ada yang pegang bola, paling enggak 2-3 pemain yang bergerak untuk support, sehingga apa? Sehingga memudahkan mengoper untuk pemain yang pegang bola gitu. Jadi menurut saya selain pertahanan, penguasaan bola menjadi fokus utama karena tadi malam penguasaan bola kita cukup lemah. Seperti itu, Bung. Ya, ini masih ada 7 bulan ya untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti, Coach Aji. Yang bisa dilakukan selama 7 bulan ini supaya kemudian kita lebih matang begitu dalam strategi dan juga permainan apa nih, Coach Aji? Ya, yang pertama pemain-pemain ini sepertinya kan masih belum ikut di kompetisi ya, belum ikut di kompetisi Liga 1 ataupun Liga 2. Menurut saya harus melakukan pemusatan latihan yang cukup lumayan panjang. Terus juga diimbangi dengan apa yang katanya Bung Akmal tadi, melakukan uji coba dengan tim yang di atas kita. Sehingga nanti ketika bermain di Piala Dunia mendapatkan pressure itu udah terbiasa, ambil pengalamannya dari uji coba gitu loh. Jadi masih punya waktu sekitar 6 bulan, ini harus dimaksimal sama Coach Nova sebagai head coach. Itu tadi PR-nya menurut saya selain pertahanan harus rapi, penguasaan bola harus bagus. Terus ketika masuk attacking apa yang harus dilakukan, itu semua harus diberikan. Jadi masih banyak sekali PR yang harus dihadapi oleh Coach Nova supaya nanti di Piala Dunia nanti kita masih bisa, artinya bisa mengimbangi lawan-lawan yang memang kita harus akui, kita jujur bahwa mereka memiliki kualitas yang masih di atas kita. Tapi kita punya waktu 6 bulan, saya pikir itu cukup untuk mempersiapkan tim ini dengan baik supaya pemain ini benar-benar kuat, baik fisik, mental, penguasaan bola, organisasi pertahanan yang bagus. Seperti itu, Bung. Ya, Bung Akmal, ini kan baru di tingkat Asia ya, kita berlawanan dengan Korea Utara. Nanti pada saat Piala Dunia ini kan akan ada negara-negara dari Eropa, lalu kemudian dari Brazil, Argentina. Nah, ini peta kekuatan di Piala Dunia ini seperti apa sih, Bung Akmal? Ya, Piala Dunia yang sekarang kan agak berbeda ya, di mana ada penambahan kuota dari 24 tim di 2023 ketika kita jadi tuan rumah, sekarang menjadi 48 tim, artinya ada tambahan 100% jumlah peserta. Ini yang kemudian membuat peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan tim 2018 ketika ditangani Coach Fahri Husaini. Ketika itu Asia hanya semifinalis yang lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk Piala Dunia ini kan lawan-lawannya juga sangat berat dan juga kompetitif ya. Bagaimanapun kita kalau bicara ranking, kita masih ranking di atas 100 dunia, yang membuat kita harus kerja ekstra keras. Kalau kita lihat Piala Dunia lalu misalnya pada 2023 kita sebenarnya cukup sukses walaupun kita hadir sebagai tim tuan rumah. Kita menahan imbang 1-1 Ekuador, kemudian menahan imbang 1-1 Panama, sampai akhirnya kita kalah 1-3 dari Maroko. Nah, ini pastinya akan menjadi acuan 2023 dengan nanti kita 2025. Yang paling menarik ya kan, Piala Dunia ini kan akan dilangsungkan setiap tahun gitu kan di Qatar dalam rentang 5 tahun. Artinya sebenarnya sukses kita di pembinaan usia muda ini akan sangat diuji. Sekarang bersama Coach Nova kita lolos ke Piala Dunia. Tapi ke depan, apakah kita bisa menjaga tradisi untuk lolos ke Piala Dunia dalam 4 tahun ke depan, yang setiap tahun pastinya timnya akan berubah dan berganti. Nah, ini yang menjadi catatan menurut saya buat PSSI dan juga buat klub-klub di sepak bola Indonesia, bahwa pembinaan kita harus jalankan dengan masif agar kita punya bisa mempertahankan tradisi kita main di Piala Dunia. Yang kedua,
sukses tidaknya tim ini sebenarnya hitungannya bukan kepada apakah kita bisa lolos perempat final saat ini. Bagaimana tim ini kemudian tidak layu sebelum berkembang. Ini pengalaman yang mungkin pernah dialami oleh Coach Aji juga. Membina usia muda kan tidak mudah karena mereka sangat terpengaruh juga faktor lingkungan dan sebagainya. Jadi Coach Nova ini punya PR yang sangat berat selain menjaga atau memperbaiki performa tim ini untuk menuju Piala Dunia, juga punya tugas untuk membuat para tim pemain ini menjadi kompetitif sehingga kemudian tidak layu sebelum berkembang. Harapan saya ke depan Coach Nova bisa menambal dan membuat atau menambah pemain-pemain baru sehingga para pemain yang ada di tim nasional U17 di Piala Asia ini tidak merasa berada di zona nyaman. Ada juga mungkin beberapa pemain yang belum masuk ke tim nasional U17 tapi punya potensi besar. Saya pikir 7 bulan ini bisa tambah sulap sisi lemah yang tadi disebutkan oleh Coach Aji Santoso untuk kemudian dicari pemain-pemain di lingkup sepak bola Indonesia yang mungkin bisa kita dapatkan. Yang paling penting seperti tadi kata Coach Aji adalah kita kan nggak ada kompetisi. Setelah ini para pemain pulang dan tidak ada kompetisinya gitu kan. Nah yang paling penting adalah bagaimana PSSI misalnya menginisiasi membuat berbagai macam turnamen melawan tim-tim yang levelnya di atas Indonesia. Kemarin misalnya Coach Nova waktu persiapan Piala Asia kita main di Eropa di sebuah turnamen tapi kita kalah ketika itu 1-6 dari Skotlandia, kita kalah 0-2 dari Swiss. Walaupun kita menang 3-0 melawan Kepulauan Paru, artinya hal-hal yang semacam ini yang ke depan kita harapkan bisa difasilitasi oleh PSSI sehingga harapan kita para pemain ini bisa dalam performa terbaik nanti tampil di Piala Dunia. Ya, itu harapan kita semua. Baik, Bung Akmal, Coach Aji, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.